Baru-baru ini, Indonesia berada dalam kondisi politik yang kurang stabil. Demonstrasi terjadi serentak di berbagai daerah yang dilakukan tak hanya oleh mahasiswa, bahkan sampai ibu rumah tangga. Selain itu, hal yang tak kalah penting dalam mengumandangkan penyebaran mengenai demonstrasi di berbagai daerah ini adalah media. Entah itu pers besar, Jurnalis di wilayah Blitar menggelar aksi turun ke jalan atau hanya sekedar cuitan warganet di media sosial. Dari situ, kita bisa menyimpulkan bahwa berbagai fenomena politik di negara demokrasi sangat dipengaruhi oleh media. Apalagi di zaman modern, media semakin kuat pengaruhnya akibat munculnya media sosial dan pers daring di dunia ini. Oleh sebab itu, penting rasanya untuk melihat berbagai peran media dalam sistem politik di Indonesia. Dan di video ini, kita akan mencari tahu apa saja fungsi, jenis, dan isu yang berkaitan dengan media dalam sistem politik di Indonesia. Dan selain itu, dalam video ini kami juga akan menyajikan salah satu variasi media baru dalam politik modern, yaitu media sosial dan buzzer. Setelah melihat bagaimana media sangat berperan penting dalam dinamika politik di Indonesia, saat ini kita perlu memahami lebih dalam apa saja sebenarnya fungsi media dalam sistem politik. Ada beberapa fungsi penting yang dijalankan oleh sistem politik, yaitu yang pertama, media sebagai penyedia dan edukator politik, yang itu media menyampaikan informasi politik, kebijakan, dan kewajiban politik agar masyarakat bisa membuat keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu media sebagai watchdog atau pengawas pemerintah. Media sebagai pengawas pemerintah yaitu berarti mengawasi dan mengungkap bila terjadi penyimpangan agar pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap publik. Nah, yang ketiga yaitu membentuk opini dan perilaku politik lewat pemberitaan dan analisis. Media mengetahui cara pandang serta sikap masyarakat terhadap berbagai isu. Yang keempat yaitu penentu agenda. Media menentukan isu-isu apa saja yang perlu mendapat perhatian, seperti apakah isu politik, isu korupsi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu media sebagai fasilitator partisipasi politik. Sebagai fasilitator partisipasi, media juga memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam politik melalui diskusi, polling, atau kampanye di media sosial. Nah, dari fungsi-fungsi tadi dapat dilihat bahwa media juga memegang peranan penting dalam menjaga kehidupan politik yang sehat. Oleh karena itu, kebebasan media harus dijaga agar masyarakat selalu mendapat informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Dalam ilmu politik, media politik merujuk pada saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi atau propaganda politik kepada publik. Media politik berperan penting dalam membentuk opini publik, mempengaruhi kebijakan, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis media politik. Yang pertama ada media massa, tradisional. Itu meliputi televisi, radio, surat kabar, atau koran, dan majalah. Yang kedua adalah media digital atau online. Yang pertama ada situs berita online seperti CNN, Kompas, dan Tempo. Yang kedua adalah media sosial seperti Twitter, X, Facebook, Instagram, TikTok, serta YouTube. Yang ketiga adalah blog dan website pribadi. Yang selanjutnya adalah media alternatif. Yang pertama adalah podcast, serta aplikasi pesan berupa WhatsApp atau Telegram. Yang keempat nih, media langsung atau direct media. Bisa kampanye door to door, rapat umum, serta baliho dan spanduk. Yang kelima, yang terakhir, ada media kreatif atau seni politik. Bisa berupa film dan dokumenter. Yang kedua adalah musik dan lagu kampanye, serta seni grafis dan kartun politik. Di era digital saat ini, media sosial menjadi sangat dominan karena kecepatan viralisasi dan interaksi langsung antara politisi dan pemilih. Namun, media tradisional tetap penting untuk analisis mendalam dan legitimasi informasi. Isu-isu kontemporer
adalah masalah-masalah yang muncul dan berkembang dalam masyarakat modern yang berkaitan dengan berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Contohnya dalam konteks pendidikan Islam, isu-isu kontemporer meliputi tantangan seperti dikotomi ilmu yang terlalu umum tanpa solusi praktis, rendahnya semangat penelitian, orientasi berlebihan pada sertifikat, serta konflik budaya antara tradisi dan modernitas. Secara umum, isu kontemporer juga mencakup perjuangan negara-negara Muslim dalam menghadapi modernisasi kolonial dan hegemoni intelektual Barat, serta kebutuhan pendidikan untuk berperan sebagai agen perubahan sosial yang dinamis dan praktis. Dalam konteks global, isu kontemporer dapat meliputi berbagai masalah yang bersifat lintas negara dan berkaitan dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dunia saat ini. Di Indonesia, isu kontemporer juga terkait dengan kebijakan governansi publik yang menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Singkatnya, isu-isu kontemporer adalah persoalan aktual dan relevan yang dihadapi masyarakat modern dalam berbagai bidang dan menurut solusi yang adaptif dan progresif. Di era modernisasi seperti saat ini, media sosial menjadi wadah strategis sebagai ruang untuk berekspresi dan berinteraksi. Platform-platform digital seperti X, Instagram, dan TikTok tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga ruang sosialisasi politik, narasi politik, mobilisasi massa, dan menggiring opini publik secara instan dan luas. Para politisi dewasa ini dapat menjangkau pemilih, terutama pemilih pemula dari kalangan generasi Z, dengan memposisikan diri sebagai teman atau sahabat yang dekat secara personal melalui pendekatan-pendekatan tertentu dengan konstituen, tanpa harus bertemu secara tatap muka. Politisi pula dapat memanfaatkan buzzer-buzzer politik untuk menaikkan popularitas dan mempopulerkan citra diri yang lebih positif, sehingga seorang politisi seolah-olah digambarkan atau diilustrasikan di mata publik sebagai seorang yang memiliki sifat dermawan, berpihak kepada rakyat atau pro terhadap rakyat, dan lain-lain. Namun, dinamika ini juga membawa tantangan yang serius, seperti penyebaran hoaks, polarisasi politik yang memicu disintegrasi bangsa, serta manipulasi algoritma demi kepentingan elektoral. Menurut Tamsilindro, buzzer dapat memanipulasi informasi di media sosial, sehingga keduanya dianggap saling berhubungan. Relevansi antara keduanya dipandang sebagai politik populisme, yang mana narasi yang digaungkan cenderung terkonsentrasi pada sentimen emosional dan kepentingan dalam jangka waktu yang sempit daripada perdebatan secara rasional yang berbasis pada kebijakan substantif. Buzzer dalam sistem politik memiliki daya tawar dalam mempengaruhi proses input yang dengan sengaja memunculkan atau menggiring narasi-narasi tertentu, baik itu tuntutan maupun dukungan. Demikianlah video penjelasan mengenai media dalam sistem politik Indonesia dari kami. Semoga teman-teman bisa memahami apa itu peran media, isu-isu kontemporer, sampai buzzer dalam politik di Indonesia. Dan ya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.